Seperti kalau Bapak Ibu itu mau piknik, etok-etoke ngono ya terus ziarah, ya ta? Ziarah rohani karo plesir, ya ta? Lah yo ngono ta? Sakjane mung kepengin nang baron kungkum, etok-etoke ya mampir tritis. Umumnya kan sudah begitu, ya kan? Pancen sok-sok saiki do kepengin sing ora ketok nyelen to. Ora ono piknik. Ning bahasa lain outing kelas. Apa kuwi ya ta? Nggih mboten? Ah niku paket sing dhuwur niku Rama. Ya terserah pokoknya ngono kuwi ya kan. Sing rohani-rohani iki saiki kalah karo sing rohana-rohana kuwi mau ya ta. Nah, Yesus menginginkan melengkapinya itu supaya ngibadah yo ngibadah, ndonga yo ndonga, ning aja lali kesehariannya. Maka lalu ditegaskan dalam perikop ini pula, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, ora mung waton apal. Nek wis apal kuwi iso gleleng. Nek wis nang gereja pendak dina wis hebat, ning persis nang lingkungan ra tau amor. Ana to? Ning ra ono nek kene wis 100 tahun kok. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudari-saudara sekalian dikasih Tuhan, selamat malam berkah dalam. Pada kesempatan ini kita menggenapi novena kita masuki novena yang ke-7 dalam rangka menyambut 1 abad paroki kita ini. Hari ini kita bersama-sama ingin merenungkan dengan tema menjalin persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati senantiasa menjadi identitas dari gereja, sebab gereja sendiri adalah merupakan persekutuan, paguyuban. Maka merenungkan persaudaraan sejati ini sungguh-sungguh bagi kita semua ingin mewujud nyatakan gereja yang nyata ada di tengah-tengah masyarakat. Yesus sendiri dalam Injilnya menggarisbawahi berkenaan dengan persaudaraan itu. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Menjadi sebuah keharusan bagi kita semua untuk mewujudkan persaudaraan yang damai. Marilah mohon rahmat Tuhan agar Roh Kudus menyertai perjalanan kita, supaya kita boleh mewujud nyatakan persaudaraan yang sejati untuk menuju kepada Indonesia damai yang menjadi cita-cita kita bersama seluruh warga keuskupan ini. Mengawali perayaan ini, marilah kita siapkan hati dengan lebih dahulu menempatkan diri sebagai yang serba terbatas, yang tidak pernah terbebas dari kesalahan, kekurangan, dan dosa, lebih-lebih berkenaan dengan persaudaraan ini. Senak kita hening. Allah membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memang benar, setiap kali orang-orang Israel membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka sampai pada hari ini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan dengan muka yang tidak terselubung, kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati. Jika Injil yang kami wartakan masih tetap tertutup, maka hanya tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus
yang tidak lain adalah gambaran Allah sendiri. Sebab yang kami wartakan bukan dari diri kami sendiri. Yang kami wartakan adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan kami sendiri sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah bersabda, dari dalam gelap akan terbit terang. Dialah juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Perintah baru telah kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Dan barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudari-saudara sekalian, berkah dalam. Semua ada teksnya? Coba dilihat. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perkaranya, kalian kepingin masuk kerajaan surga mboten? Tenan? Nah, konsekuensinya apa? Nek kepingin masuk ke dalam kerajaan surga, harus apa? Baik. Lebih baik. Ojo dibanding-bandingke ya toh. Engko seneni Farel engko ya kan. Mosok ora ana tembung sithik wae ngono toh sing marake ora sah nganggo. Sampean periksa tabiat orang-orang ahli Taurat atau Farisi ini. Kok Yesus meminta supaya kita mempunyai sikap keagamaan lebih benar. Panjenengan periksa, orang Farisi munafik, ahli Taurat, podo, jas buka ikat belanggon, gitu. Saya kira yang dimaksud Yesus, Gusti surat membanding-bandingke. Nampaknya supaya para murid itu mempunyai keunggulan. Reso keunggulan? Keunggulanku ora soal dhuwur, ora soal gede, tapi keunggulan di dalam sikap hidup. Memang kehadiran orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak pernah akur dengan Yesus. Setiap kali Yesus mengajar, ono wae. Bahkan sebelum perikop ini, Yesus dituduh setelah mengajarkan sabda bahagia dan menetapkan kepada para murid, kamu adalah garam, kamu adalah cahaya. Orang-orang Yahudi, ya termasuk ahli Taurat, orang Farisi ini menuduh Yesus akan menghapus hukum Taurat. Jadi mereka tidak rela karena mereka merasa menjadi pewaris hukum Taurat itu. Lah kok Yesus mengajarkan yang lain. Ketika mengajarkan sabda bahagia saja, kan ungkapannya itu sudah jauh dari yang diinginkan dunia.
Berbahagialah kalian yang miskin, yang lapar, yang dianiaya, yang murah hati. Lah yo ora jamak ta itu. Bahagia itu mestinya yo sing wareg, madang nyemah-nyemoh, turah-turah, syukur iso ngledeki liyane, aku iso madang, kowe kaliren, mestinya kan gitu. Miskin kok berbahagia. Dianiaya kok bahagia, menderita kok bahagia. Mereka dengan mudah, wah ini menjadi ajaran baru. Kebetulan karena juga baru muncul, maka tidak mustahil muridnya banyak. Muridnya banyak, maka mereka lalu menjadi iri, lalu tuduhannya bahwa Yesus akan menghapus. Tapi apa kata Yesus? Tidak akan menghapus, tapi justru ingin menggenapinya. Satu titik pun tidak akan pernah terhapus. Sebab memang Yesus datang untuk menyempurnakan. Menyempurnakannya kepiye? Dengan cara apa? Mengubah pola pikir mereka orang-orang Yahudi, mereka para ahli ini. Rumangsane kalau sudah hafal hukum-hukum, wis ngibadah nang gereja, nang sinagoga, sudah jos, sudah hebat. Tetapi ora tahu gagas, ora tahu nggape tanggane sing kecingkrangan, tanggane sing kangelan, tanggane sing keribetan. Begitulah nampaknya orang yang mau cari suci-sucine dhewe, apik-apike dhewe, hebat-hebate dhewe. Maka kalau ada orang yang tampil, orang yang ingin maju, orang yang lebih, orang yang beda, tidak rela. Maka tuduhannya mereka itu adalah bahwa Yesus ingin ngowahi hukum itu. Sementara menyempurnakannya supaya bagi para murid, jangan memisahkan peristiwa-peristiwa keseharian dengan peristiwa-peristiwa katakanlah rohani, peristiwa-peristiwa ilahi. Seperti kalau Bapak Ibu itu mau piknik, etok-etoke, ngono ya terus ziarah, ziarek, ya ta? Ziarah rohani karo plesir, ya ta? Lah yang ngono ta? Sakjane mung kepengin nang baron kungkum, etok-etoke ya mampir tritis. Umumnya kan sudah begitu ya kan. Pancen sok-sok saiki do kepengin sing ora ketok nyelen to. Ora ana piknik. Ning bahasa lain outing class. Apa kuwi ya ta? Nggih mboten. Ah niku paket saking dhuwur niku Rama. Ya terserah pokoknya yang ngono kuwi ya kan. Sing rohani-rohani iki saiki kalah karo sing rohana-rohana kuwi mau ya ta. Nah, Yesus menginginkan melengkapinya itu supaya ngibadah yo ngibadah, ndonga yo ndonga, ning aja lali kesehariannya. Maka lalu ditegaskan dalam perikop ini pula, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, ora mung waton apal. Nek wis apal kuwi iso gleleng. Nek wis nang gereja pendak dina wis hebat, ning persis nang lingkungan ra tau amor. Ana to? Ning ora ana nek kene wis 100 tahun kok. Nah, itu untuk paroki-paroki pinggiran sing mengke 10 tahun barang kuwi. Mosok umure wis 100 tahun ana wong sing keset nang lingkungan. Saya itu tadi sudah ngeruk wis ngomah ki karo omong apa to. 100 tahun. Wah. Saya itu pindah dari sini itu wah aku sorak-sorak bergembira. Lah kok ya ditimbali meneh kon novena nang kene. Tenan aku jane wong minder aku gitu, minder. Dadi nek tekan kene sagu iki jane alangan mian gitu. Berkali-kali saya menawar, apa ora ana rama sing luwih elok, ora ana sing luwih hebat, ora ana sing luwih pinter. Pangkate priyanto wae cah desa kok ditimbali meneh. Barata kono. Saya membayangkan sing rawuh ki akeh, membayangkan itu. Ternyata bayanganku blong. Wah, maka saya le omong seru, ya ta. Upamane kebak tenan aku mesti ntruduk kok rambatan kok aku nek mlaku ya ta. Ning bareng
sing rawuh kuwi para lelembut ngono ya wis aku le omong seru. Soale lelembut utawa para leluhur ya kan. 100 tahun kok novena ming prep. Ora nesu, ini ungkapan 100 tahun lho. 100 tahun. Gek aku yang nganti ping pindhole rene kok ra jeleh-jeleh kok. 100 tahun ana novena digawe novena karepe men gayeng grengseng guyub. Jamane wis jaman Foji to saiki. Ya to? Gayeng guyub grengseng gemati. Foji ora mung gak triji meneh to. Lah kok novena kok ming mak crit. Engkur ngendi ki ndang? Omong kok yang cerblung mbok alon-alon. Berapa lingkungan? Rong wilayah ming semono kuwi. Ya. Saya lalu diteguhkan. Jebule senajan 100 tahun ming padha karo sing gek 80 tahun kaya nggonku. Maka terima kasih atas kejadian ini ya. Saya blokor. Marake aku terus ora ntruduk meneh ya kan. Baik, saya lanjutkan. Tetapi apapun saya harus menyuarakan sabda Tuhan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, maka Yesus berharap kepada para murid ini, murid-murid penderek dalam Gusti kuwi mau ora ming pokoke melu, tetapi mempunyai keunggulan. Mempunyai keunggulan. Ora kok super itu wis bedane Supermi apa Superman gitu. Karena super itu kan suka baper, ala repot gitu. Bukan itu, tetapi Yesus mengendaki supaya murid-murid itu mempunyai keunggulan yang tidak dipunyai oleh orang lain. Bukan berarti jelek, tetapi keunggulan yang tentu saja bermartabat. Keunggulan melebihi martabat orang-orang Farisi, orang-orang ahli kitab. Keunggulannya apa? Baru nanti di bawahnya ada ungkapan yang jelas. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Setuju toh? Setuju mboten? Sopo sing melanggar hukum mesti dihukum, ya kan? Oke, unggale umpamanya aturane ngono kuwi kok. Nah, ternyata bukan harus membunuh. Mengatakan PKI ngono bae. PKI iki apa toh? Pakai katok ireng misalnya kan. Pokoknya membuat orang lain tidak senang, membuat orang lain pingget hatinya, ngomong bleyer, ngeden-ngeden, itu pun harus dihukum. Ngeyel, wah cow, macam menggo kipas-kipas. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Panjenengan sok marah mboten? Panjenengan remen nek Rama ki marah napa mboten? Mulane aja sok matur paduka Rama. Kuno. Cukup Rama Kris, Rama Mona, paduka Rama ingkang kula hormati. Nek nang ngarepe nang mburi. Parisi kuwi jenenge to, munafik. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, gendeng, gemblong, edian, letet, jelei, itu pun juga pantas untuk dihukum. Mergane apa? Nglarani ati. Rata kono dadi wong sing duwe ora mung sing mlathuk cengele wong liya, ning nglarani ati nganggo tetembungan kuwi ya pantas dihukum. Artinya hukum menurut Yesus ini ternyata lebih jero tegese, luwih jembar tebane. Kita tidak pernah pakai senjata tajam. Ning iki apa iki jenenge? Apa? Ana sing lati ya kena, ana sing tutuk ya kena, nek apik. Nek elek jenenge cangkem. Dikencang men mingkem.
Lati ki nek apik gitu, aji ning diri gumantung ana ing kuwi lati nek apik. Ane nek pendak dina ngletrusi tanggane, bojone wis dikletrus. Aku ngono kok lati, lho lambe gambleh kuwi mau ya kan. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, jahil, itu pun harus dihukum. Artinya kan hukum yang disampaikan oleh Yesus itu justru lebih dalam, lebih luas jangkauannya. Sampai-sampai kepada hal yang sangat praktis untuk kita dan yang hari ini kita renungkan, yaitu soal bersaudara. Apa ana wong sing ora duwe sedulur? Ada? Awake dhewe iki mbok yo meremo kaya ngapa ora pesen, awake dhewe iki tinitah tercipta sebagai makhluk sosial. Awake dhewe butuh wong liya. Awake dhewe dibutuhkan orang lain. Maka Yesus juga mengatakan, sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, mempersembahkan kurban di altar itu baik atau tidak? Baik, tenan. Nek ana giliran engko causan persembahan saka kono ya goleke sing apik apa goleke sing buah-buah bosok. Sing apik to? Sing apik kanggo sing arep dipersembahi ora kok sing apik nggo aku ya kan? Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, bahasa Jawa sederhana, ganjel. Kelingan nek sedulur renduwe ganjelan karo awake dhewe, mbuh sikape, mbuh tembunge, mbuh apa, persembahane sing jutaan mau oleh Tuhan, tinggalkanlah. Ojo titipke satpaman ku ndak mung digo satpame gitu. Dan engkau teringat sesuatu akan dalam saudaramu, engkau tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah. Ora mulai ditinggalkan di sini. Neng kudu akur dhisik. Kudu akur dhisik. Berarti Tuhan Yesus menggarisbawahi tema ini, menjalin persaudaraan sejati, ngurip-urip paseduluran. Yesus pernah mengatakan bahwa persaudaraannya itu begitu luas. Ketika Yesus dimohon oleh murid-muridnya, Tuhan, itulah ibumu dan saudara-saudaramu. Siapa? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka-mereka yang melakukan kehendakku. Yesus sudah mengarahkan supaya persaudaraan itu bukan hanya soal sedulur karena keturunan, karena aliran darah, tetapi yang melakukan kehendak Tuhan. Itu menjadi saudara Yesus sendiri. Maka boleh agak disimpulkan, maka memberikan persembahan, membawa persembahan bukan hanya sekedar kehendakku, kemauanku, tetapi sungguh-sungguh ini menjadi ungkapan untuk menjawab panggilan Tuhan, menjawab kebaikan Tuhan, menanggapi kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya akan mempersembahkan. Itu pun masih harus ada syarat. Kabeh kudu los, kabeh kudu ikhlas. Ojo nganti ono sing duwe ganjelan. Kamongko itu bahasa Indonesia apa? Ngerti aku neng padahal we ta? Biasanya itu ana apa sing wong ora duwe ganjelan? Kagungan mboten? Mbokno ora duwe jenengan. Uripe dhewe ganjeli wong liya. Ganjeli atine wong liya. Wonten mboten? Komplit. Mulane ngarep dhewe ndadak ana saya mengaku supaya ganjelane ilang. Kula sing sok ganjel-ganjel kuwi diguang. Akur dhisik gek sowan Gusti. Sebaliknya, wis kebanjur sowan Gusti,
matur karo Gusti, ayo bali meneh, akur meneh. Ora kok ming golek suci-suci dhewe, apik-apik dhewe. Tetapi persaudaraan itu digarisbawahi oleh Yesus. Dan memang kata persaudaraan itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Lebih-lebih gereja. Di depan saya mengatakan bahwa persaudaraan dalam gereja adalah identitasnya. Jadi nek nong gereja entah di tingkat manapun, ora gayeng, ora guyub, ora rukun, itu ya bukan gereja lagi. Karena gereja itu kan paguyuban, persekutuan, himpunan, bahasa sana perpulungan. Dalam perikop ini Yesus menyatakan sungguh-sungguh menghargai, menjunjung tinggi persaudaraan itu. Nah, pada kesempatan ini kita mencita-citakan piye to pasluranku meniso pasluran sejati. Persaudaraan sering kita buat, kesejatiannya itu yang mungkin belum. Kesejatiannya itu nek pasluran ya mestine sing total, sing komplit, ora pilih-pilih, ora mawang kahanan, beda pendidikane, beda agamane, sudah kadangkala menghambat persaudaraan itu sendiri. Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian, pengalaman saja. Sebagai Romo itu saya itu nek dijaluki umat ora iso iki aku kok mesake to. Jaluk karo romone paroki kok Romo paroki ming mboten saged. Jawaban mboten niku. Jawaban apa ora? Bocah matur karo bapak mbokne. Ora iso le. Nek wong tua saged mawon Romo, nek panjenengan mben gek cilik matur karo bapak mbokne. Ganjel ora? Ganjel mboten? Mulane gitu. Wong niku dijaluk wong endi wae, sing penting isih Kusmanagung Semarang, tak tandangi kok. Tak tandangi kok. Sebab apa? Wis kebacut tepung, wis kebacut dadi sedulur. Nek ora ngerti yo jenenge omeng ndi to? Oh kono kae sak ora riyo, oh ngerti desane. Oh nggon suun kae nggon ambune mambu kae to ya gitu. Sak ora-orane to. Ya kepiye le arep memperkenalkan to. Kawune nganono. Kula niki ketoke kula nang Klaten iki bola bali. Bola bali nggih to. Iki Retno sesuk. Wis ndepeni aku pira kowe? Urung to? Wong nyerahke tek-teke tak titip ana tek kok ora butuh tek aku ning sing cetha-cethane nek sida iki apa ngono lho. Apa ingkung, apa gedang lah gak cetha. Tanda jadi nggih to. Boten. Rama mriki ra laku nggih to kaya ngono kuwi to. Nek pancen aku iso tak tandangi. Niki minggu-minggu niki kula niku ping pindho. Jam 5 ana wong njaluk. Aku wis ana jam 6. Ayo sak durunge apa sak wise, nderek Rama. Aku kan nek dereki, kowe nderek Gusti Yesus wae. Prinsipnya aku siap. Sakderenge aku urung mulih. Nggih lebare jam 8 mikir gitu. Ya monggo nek arep wiwit nek arep milih misa isone jam 8 nggih sagah Rama. Wong mes suci. Nek ming gaple wae mbok jam pira wae pegah lho ning nek jam 8 misa kula tandangi. Ketoke mben nang kene ya nek Sripah barang kesuk tak tandangi bengi. Alasane apa? Sesuk ndak ana meneh. Anak iki ditolak sesuk ana meneh, sesuk piye lar ngedum. Weh ke sapa? Niku ilmu kula gitu. Dadi nek ming turu wae wah sole turu ki suwe banget awake dhewe iki gitu. Kula nek turu ki rasah dipen-penke wah Rama gek sare. Ben nonton tulisan niku jam sekian Rama tidur tak tetel kok. Wong nyatane aku ora mesti turu nek turu ki rasah dingen-ngen nek ngantuk ayo turu dhewe gitu. Seduluran itu bagi saya secara pribadi silahkan monggo. Mila bulan wingi bulan iki kula kerep nang Klaten. Benarum. Nang Klaten isih nggonmu to. DP-ne cetha lho engko, gitu. Ini masih di tempat mana lagi? Di Solo tak tandangi. Mergane apa? Akon aku tahu Serawung.
Mriko ditinggalke mboten? Ya ditinggal, mosok aku nang Solo kok ngomah ra ditinggal. Ditinggal ning aja nganti kapiran. Aja nganti kapiran. Niki kula wis misa 1 loro ping 3. Ah sing iso misa ming Rama e. Maesuk misa. Jam 8 misa karo Kanisio sak Yojo. Sakniki misa karo wong Klaten mergo 100 tahun. Nggih, 100 tahun. Aku nang kene wis meh 10 tahun. Ora wis 10% dhewe. Tahun 82 tekan 87. Ya, 5 tahun. 2012 tekan 2017. 5 tahun 10 tahun, lho. 10% dari 100 tahun iki aku nang kene gitu. Ya tetep meng kaya ngene ya ora apa-apa gitu. Namung kula matur. Ana meneh, Rama niki ya sowane pira? 70 hari ini aku ngono. Kok nek ngendika tasih seru, isih dinggeki cangkem sing iso seru. Diret-diret omong kok klesat-kleset. Ana iki nggo apa ya kan? Nah, mbok menawa niki sing marake resepe kula niku anane ming seneng. Moto kula niku gampang kok SAW. Ora sallallahu alaihi wasallam gitu, sing ayem wae, gitu. Sing ayem wae gitu. Akeh tugas ayem wae, ra ono causan ayem wae. Dirasani umat ayem wae. Adoh ayem wae. Arep ora ayem piye wong awake dhewe ora temandang dhewe. Lha sok-sok ya umuke manut Paulus. Wong ki nek temandang tumindak tumanduk ora mergo karepe dhewe, ning mergo dayane Yang Roh Suci. Lan Yang Roh Suci menika menempatkan kita sebagai hamba. Ora percaya diwaca bacaan pertama mau. Nek pancen awake dhewe kuwi menempatkan sebagai kawula, sebagai hamba, nek pancen nek iki hambane umat, hambaning pasamuan, kawulaning umat, umat sing pinter, umat sing petruk, umat sing hebat, lah yo sing ikhlas wae to. Dasare pas duluran. Lho matur ora kesombongan ning pengalaman. Kula petukan nang dina-dina sok aku kepaten pasaran nang kono petukan ndak pundi Rama gitu. Kula nang klebu tau nyopir ambulan. Terke nang Bethesda. Satpame sapa? Wong Bonar. Lho, kok Rama. Napa to? Sing penting tak ketemu nggih. Jak ngopi. Ya lumayan gitu. Nek sopir umum ora jak ngopi gitu. Bareng sopir ambulan Rama ngopi. Matuk gitu. Wonten klebune kula melu ambulan ku rada tutuk gitu. Ngirim wong mati, ngirim wong lara, mateni wong nang tengah dalan tahu. Gitu. Judulnya apa? Paseduluran. Ora butuh sertifikat, ora butuh pesangon, ora butuh apa-apa. Sebab apa? Cerak rumah sakit sing lara umate ndadak ngenteni supire gek bedil apa gek mancing, nek kula derekke pripun suster? Oh Rama mau. Saya mencoba. Tuman suster iki. Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian, lalu sebetulnya persaudaraan sejati itu seperti apa atau apalah. Tapi persaudaraan itu rameng teori. Persaudaraan itu nganggo laku. Lakunya apa? Serawung. Serawung, panjenengan pirsa serawung. Serawung, nek serawung ki butuh mlaku apa ora? Butuh jemangkah apa ora? Butuh menuju kepada orang lain apa ora? Butuh paham karo orang lain apa ora nek serawung kuwi mau? Serawung. Sak serawung-serawunge. Kan klebu kula ndek identitas gitu, tukang mlathok watu. Alasane apa? Ana proyek irigasi, lho lek ya keturunane mriko wong Merapi. Watu kong iki, watu kong Merapi. Gorene bedeme. Telu ngerit. Labas. Wah, kok elok romane kula ora butuh elok kok ya ming iso kula mlathok watu, bengi-bengi padang bulan. Esuk nek kula ngemis kula ya ngemis. Pas bulan saiki, wah kae Rama sing mlathoki watu kae. Ora masalah kangge kula. Apa nek mlathoki watu ki asor? Apa nek serawung karo wong ora Katolik asor? Boten. Ronda. Wingi kenggunan arisan RT.
ora ming buruh dewane, mangkat dhewe. Ora percaya takon nang Gulan kono, aja wong kok ora percayanan gitu. 100 tahun ora percaya. Baik Bapak Ibu saudari-saudara, tekan sesuk engko men kapok sih jane iki gitu. Menurut orang bijak, persaudaraan sejati adalah persaudaraan antar sesama umat manusia. Sesama umat manusia kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menghindar. Awake dhewe ora iso uwal urip bebarengan karo wong liya. Tanpa memandang perbedaan yang ada. Rasa dipandang nek sing jenenge beda kuwi wis akeh. Rambute ireng, gundul, cendhek, dhuwur, kuru, seger-seger, segerdu, segrobak gitu. Wis ono. Enggak usah dipandang, itu realitas kita. Realitas kita itu ono. Dunia iki ora podo. Tetapi justru kalau kita berani memanage justru sing ora podo kuwi mau iso dadi apik. Arep tak nggo contoh kembang, ra ono kembang kok melarat banget kok kene iki. 100 tahun kok nanggap Ramadan kok mengpot. Sembrono saja. Kembangnya lah ya dadak mbang bang belekan, bang keningkir, bang mawar, berwarna-warni ning nek dipajang dadi apik menjadi begitulah kekayaan Tuhan. Nek kuwi milikku ya pancen repot, tapi kalau kita semua menempatkan sebagai milik Tuhan yang beda itu pun kalau kita wadahi, kita tangkap, kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk menangkap itu bisa menjadi baik. Sejatinya, walau kita ini berbeda dalam banyak hal, banyak aspek, namun kita tetap satu saudara dalam kemanusiaan. Nggih mboten? Awak dikira awor menungso. Jadi menuske menungso. Jangan memandang orang lain tidak menungso lagi, maka mengatakan kafir, jahil, PKI, wedus, itu kudu dihukum karena kita tidak memanusiakan manusia. Kita semua tetap satu saudara dalam kemanusiaan sebagai ciptaan Tuhan. Maka persaudaraan sejati sebagai satu saudara dalam kemanusiaan di hadapan Sang Pencipta yang sama. Apa yang dapat kita lakukan? Ya kuwi mau serawung, bergaul, temandang, temindak dengan siapapun supaya kita tidak usah membeda-bedakan karena tidak dibedakan pun faktanya sudah menjadi beda. Bersikap terbuka, toleran kepada sesama, kepada yang lain, yang beda, yang tidak sama, asalnya, pendidikannya, agamanya, sukunya, rasnya, pendapatannya. Banyak hal yang tidak sama di antara kita. Terbuka, blak-blakan, terbuka, los, ora ono sing dundil-undil meneh, banyak pamrih, toleran, menunjukkan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Ketika orang bergaul hanya mementingkan dirinya sendiri, maka juga terjadi ungkapan yang sering kali saya katakan, cerak-cerak neranyak, depel-depel nyawel, dekat-dekat menjerat, tetapi tidak membangun persahabatan. Meninggalkan pamrih, meninggalkan kepentingan sendiri. Siapapun, entah yang guru, entah yang murid, entah yang romo, siapapun, ketika kita mau bergaul, wis mulai menunjukkan kepentingannya sendiri, pasti persaudaraannya tidak akan sejati, tidak akan akrab, pasti ora wantek, yo ming sak-sake. Nek ming nyumat dulur mergo cukup ana unen-unen nempel mulya ya sakwene duwe dhuwit. Engko nek wis ra mulya ya disia-sia. Persaudaraan sejati tanpa membeda-bedakan dan lebih-lebih juga yang sikap paling utama ojo demi awake dhewe tetapi selalu demi yang lain. Meninggalkan diri sendiri, bersedia menerima orang lain. Bukan masuk kelompok kita, tapi juga perlu kita hargai.
kita hormati, kita pahami, dilandasi atas getaran hati. Yesus sing arep ditiru sapa? Saya kira juga Tuhan Yesus sendiri yang juga bersahabat, bersaudara, bahkan totalitasnya jelas. Yesus tergerak hati oleh belas kasihan ketika banyak orang datang derek selama 3 malam ora mangan. Maka di mana akan mendapatkan makanan untuk mereka? Para murid yang sok etung itu, Gusti, roti 200 dinar mboten cekap. Pun supados kesah mawon. Apa yang dikatakan Tuhan? Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Dan terjadilah. Nek Gusti dawuh itu pasti tidak hanya dawuh seperti kita. Awake dhewe sok-sok mengkongkonan, ning ora ngragati. Usul ning ora tau mikul, muni ning ora tau nandangi, akeh unggale. Lho sok terus ana Jaya Endo, Marta Cidra, Martono Semaya, gitu. Ning nek wis 100 tahun mesti ora ana, gitu. Nek wis 100 tahun mesti ora ana karena sudah usia yang luar biasa. Tuhan Yesus juga tergerak hati oleh belas kasihan ketika anake Mbok Rondo Naim siji lanang kabeh mati bareng. Yesus tergerak hati. Maka lalu Yesus membangkitkan. Banyak ungkapan-ungkapan ketergerakan hati Yesus menjadi salah satu pedoman supaya kita itu juga ada getaran hati ketika kita harus bergaul kepada orang lain tanpa kepentingan-kepentingan diri. Kepada orang buta, Bartimeus, Yesus juga mudah tergerak hati. Yang paling jelas bagaimana Yesus menyerahkan dirinya kepada kita. Minggu lalu kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus sebagai sebuah pernyataan, kuilah tandane Gusti Yesus itu menangkap sekalian orang ini menjadi sahabat, menjadi saudara, sampai-sampai memberikan tubuh dan darahnya supaya menjadi selamat, supaya menjadi persekutuannya. Marilah kesempatan ini kita merenungkan khotbah di Bukit Yesus yang syarat dengan hal-hal yang baru, secara khusus berkenaan dengan persaudaraan ini. Kita mohon rahmat Roh Kudus supaya hanya melalui Roh Kudus, bukan kehendak dan kemauan kita juga boleh menjalin, mengungkapkan, mewujud nyatakan persaudaraan kita, persaudaraan sejati bagi kita. Persaudaraan yang tidak ada kelas-kelasnya lagi. Adanya identitasnya adalah persaudaraan sejati. Persaudaraan sing ora dincrit-encrit. Persaudaraan yang tidak pilih-pilih. Persaudaraan yang total. Persaudaraan yang komplit. Inilah yang menjadi keunggulan yang Yesus harapkan supaya keunggulan sebagai murid Yesus ini membawa serta masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya karena bersahabat, bersaudara dengan utuh, lebih-lebih juga bersama Yesus, maka akan menuju kepada kerajaan surga. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Arep meguru sapa meneh? Kecuali kita berguru kepada guru sejati kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang memberikan teladan, mewujud nyatakan persaudaraan, mewujud nyatakan cinta itu seperti apa, dan dialah menjadi penjamin, menjadi jaminan keselamatan dan hidup baru, hidup kekal untuk kita semua. Agunglah misteri iman kita.
pembebasan. Hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudari-saudara, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus melindungi sampai ke hidup yang kekal. Santa Maria Assumpta, marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dengan roti surga yang telah kami santap ini, kami mohon persatukanlah kami dengan putra-Mu dan layakkanlah kami untuk selalu ambil bagian di dalam memanggul salib hidup kami sehari-hari dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam novena ini. Semoga dari waktu ke waktu kita makin menampakkan dan menampilkan kedewasaan, kesinergisan kita dalam hidup ini untuk mencapai kedamaian sebagaimana yang diisyaratkan Yesus. Pergilah damai dengan saudaramu. Semoga kita gereja persekutuan ini senantiasa hidup di dalam damai Tuhan sendiri. Terima kasih, selamat dan berkhasiat untuk paroki ini. Terima kasih untuk doa yang tadi khusus untuk kami pada kesempatan ini ulang tahun kami. Romo Pri yang kami hormati dan juga Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih yang dalam Kristus, selamat malam berkah dalem. Pada kesempatan kali ini kami mewakili seluruh umat paroki Maria Assumpta Klaten yang pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo Modestus Supriyanto PR yang telah mempersembahkan misa novena yang ke-7 dengan luar biasa. Sehingga kami semakin sadar, oh iya ini sudah 1 abad paroki kami Romo. Semoga dengan 1 abad paroki kami Maria Assumpta Klaten, kami sebagai umat paroki semakin dikuatkan. Dan juga kami semakin hidup mewujudkan persaudaraan yang sejati, tidak hanya di bibir tetapi dengan karya-karya nyata yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, pada hari ini Romo, kami umat paroki Maria Assumpta Klaten juga berbahagia karena hari ini adalah hari ulang tahun Romo Supriyanto yang sungguh luar biasa. 70 tahun Romo Pri senantiasa diberi kesehatan karena Romo Pri ini juga di mana-mana membantu umat untuk melayani misa, maka beliau pun juga selalu diberi kesehatan oleh Tuhan, senantiasa mendapatkan rahmat yang berlimpah dari Tuhan supaya bisa disalurkan kepada kami semua umat yang ada di paroki Maria Assumpta Klaten. Terima kasih Romo, 10 tahun yang sungguh luar biasa. Kami hanya bisa selalu mendoakan Romo Pri senantiasa sehat, bahagia, semakin sejahtera, sing ayem wae. Terima kasih. Berikutnya Romo, kami mohon Romo untuk memberkati tumpeng yang sudah disiapkan. Nanti engkang dahar, tidak tahu nanti siapa Romo, yang penting tumpengnya saged dipun potong dan nanti diberikan kepada Ketua HUT kita, Mas Alek. Amin. Sekali lagi terima kasih. Sungguh-sungguh perjumpaan kita, persaudaraan kita membawa sukacita yang membuat kita makin menjadi rahmat dan berkat. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.